Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Sungguh sukacita hari ini kita boleh kembali bersama-sama berkumpul, beribadah di hari yang Tuhan telah tetapkan kita umatnya untuk datang beribadah menyembah Dia. Saya percaya setiap kita datang dengan berbagai pengalaman yang berbeda sepanjang satu minggu ini. Ada yang baik, ada yang mungkin kurang baik, tapi apapun itu mari kita kesampingkan sejenak segala hal yang bisa mendistraksi pikiran dan hati kita, dan kita bisa fokus untuk dalam ibadah ini kepada Tuhan, karena kita percaya Tuhan hadir di dalam setiap ibadah yang kita lakukan. Mari kita akan persiapkan hati kita di dalam doa. Mari kita akan masuk di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur, berterima kasih kalau kami umat-Mu Tuhan telah kumpulkan untuk datang beribadah menyembah Tuhan di hari yang Tuhan telah tetapkan untuk umat Tuhan bersama-sama berkumpul untuk menyembah, beribadah menyembah Tuhan. Dan kami bersyukur untuk satu minggu pemeliharaan Tuhan yang sudah lewat dalam kehidupan kami. Kami percaya kalau hari ini kami ada dengan seluruh keberadaan kami, ini karena tangan Tuhan yang dengan setia menopang dan memelihara kami. Dan kami berdoa kiranya Tuhan akan memimpin ibadah ini, menolong kami supaya kami melalui Roh Kudus-Mu dapat menghilangkan segala distraksi yang bisa mengganggu pikiran dan hati kami, dan kami fokus kepadamu di dalam 1,5 jam ke depan dalam kami memuji Tuhan, membaca firman-Mu maupun mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah Tuhan sendiri akan memimpin seluruh jalannya ibadah ini. Ibadah ini kami persembahkan kepada Allah kami, Allah Tritunggal yang telah menyelamatkan kami, Allah Bapa yang telah memilih kami, Kristus yang telah mati di atas kayu salib bagi penebusan dosa kami, dan Roh Kudus yang telah menerapkan iman itu di dalam hati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan membuka ibadah ini. Amin. Mari saudara, saya ajak untuk kita bangkit berdiri dan kita akan sama-sama membaca ayat panggilan ibadah yang diambil dari Mazmur 34 ayat 2-6. Saya akan baca ayat yang kedua, Bapak Ibu Saudara ayat yang ketiga, dan seterusnya ayat ke-6 kita akan baca bersama-sama. Mazmur 34 ayat 2-6. Aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu, puji-pujian kepadanya tetap di dalam mulutku. Silakan. Muliakanlah Tuhan bersama-sama dengan aku, marilah kita bersama-sama memasyurkan nama-Nya. Bersama-sama, tunjukkanlah pandangan-Mu kepadanya, maka muka-Mu akan berseri-seri dan tidak akan malu tersipu-sipu. Amin.
Bapak Ibu Saudara, kita memberi penghormatan kepada Allah Tritunggal karena keagungan, kebaikan, karena kasih-Nya yang ajaib, yang menjangkau kita, dan saya yakin bahwa kita merasakan hal itu. Dan kiranya Bapak Ibu ke depannya kita terus peka melihat dan merasakan kebaikan Tuhan. Sebagaimana dalam panggilan ibadah tadi, pemazmur menyaksikan bahwa dia mengalami Tuhan secara pribadi. Dia melihat Allah yang melindungi dia dan melepaskan dia dari kegentaran. Nah, kiranya juga kita masing-masing terus peka dan sadar Bapak Ibu akan cinta kasih Tuhan, khususnya cinta kasih Tuhan Yesus Kristus yang telah turun dan mati buat menebus kita. Allah yang membebaskan kita dari cengkraman maut yang menyertai kita senantiasa. Bapak Ibu, dengan kepekaan akan cinta kasih Allah yang menjangkau kita, dan dengan kesadaran bahwa ternyata kita masih sering melakukan tindakan dan pelanggaran yang mendukakan hatinya, mari Bapak Ibu, Allah tetap setia untuk memanggil kita bertobat dan berbalik dari kesalahan kita. Saat ini tersedia waktu bagi kita untuk kembali melihat diri kita, kemudian mengakui dosa dan keterbatasan kita dan memohon pengampunan. Dengarkanlah firman Tuhan dari Hosea 14 ayat 2-3 yang menjangkau kita sekalian. Demikian. Bertobatlah hai Israel kepada Tuhan Allahmu, sebab engkau telah tergelincir karena kesalahanmu. Bawalah sertamu kata-kata penyesalan dan bertobatlah kepada Tuhan. Katakanlah kepadanya, kita katakan bersama. Ampunilah segala kesalahan sehingga kami mendapat yang baik. Maka kami akan mempersembahkan pengakuan kami. Berdasarkan firman Tuhan ini, mari kita datang berdoa kepada Tuhan, memohon pengampunan, dan kalau bisa Bapak Ibu, silakan nyatakan ulang komitmen Anda untuk setia berjuang melawan dosa-dosa yang masih digumulkan. Mari mengambil waktu hening sejenak untuk berdoa kepada Tuhan. Allah Bapa Surgawi, inilah kami anak-anak-Mu yang datang memohon pengampunan. Kasihanilah kami orang berdosa ini. Dan tolonglah kami untuk kembali berkomitmen menjadi pengikut-Mu yang setia, yang berjuang di dalam pergumulan meninggalkan dosa-dosa yang ada. Dengarkanlah kami ya Bapa, karena kami datang berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami. Amin. Bapak Ibu Saudara, kepada kita yang mengaku dosa, dengan bangkit berdiri mari kita dengarkan peneguhan berita anugerah dari Allah yang minggu ini terambil dari 1 Yohanes 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Mari kita responi peneguhan anugerah pengampunan dari Sang Allah, sumber segala berkat. Kita nyanyikan pujian ini. Come the fount of every blessings. Come the fount of every blessings. Turn my heart to sing thy grace. Streams of mercy never ceasing. Calls for song of loudest praise. Teach me some melodious sound
indah menyatakan bahwa Tuhan mencari kita yang sesat. Kita seperti domba yang selalu mau meninggalkan Dia, tapi Dia selalu mencari kita, membawa kita kembali. Mari kita akan bersama-sama sambil tetap berdiri, kita akan mengikrarkan pengakuan iman rasuli bersama orang percaya di segala tempat dan zaman. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita akan melanjutkan dengan memberikan persembahan. Persembahan adalah bagian dari ibadah ini. Kita memberikan persembahan bukan supaya Tuhan memberkati kita lebih lagi. Kita memberi sebagai satu ungkapan syukur. Tugas sekaligus sukacita sebagai orang-orang yang telah diselamatkan, telah menerima kasih karunia Allah di dalam Yesus Kristus. Karena itu saudara, bagi saudara yang memberikan persembahan bisa memberikan secara tunai melalui kantong persembahan yang sebentar akan diedarkan, ataupun melalui scan QRIS itu, ataupun transfer ke rekening bank atas nama Yayasan Pilar Reformasi Jakarta. Sebelum kita akan memberikan persembahan, kita akan berdoa. Lilis akan memimpin di dalam doa persembahan. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sungguh kami bersyukur atas segala kebaikan Tuhan. Bapa yang baik, pada hari ini Tuhan kami akan mempersembahkan persembahan kepadamu. Biarlah Tuhan Engkau Allah yang menerima segala persembahan kami, bukan dengan besar dan kecilnya, tapi Engkau Allah yang melihat ketulusan kami dalam memberi. Biarlah Tuhan melalui persembahan ini boleh dipakai untuk pelayanan di tempat ini, sehingga boleh meninggikan hanya nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Amin. Mari kita memberi bagi pekerjaan Tuhan. Yang kurang lagi jika Dia panduku, diberi damai surgawi asal imanku teguh, suka duka dipakainya untuk kebaikanku. Suka duka dipakainya untuk kebaikanku. Di jalanku yang berliku, diibunya hatiku, bila tiba pencobaan, dikuatkan imanku. Jika aku kehausan dan langkahku tak tetap, dari cadas di depanku datang air yang sedap. Dari cadas di datang air yang sedap. Bapak Ibu dengan bangkit berdiri, mari kita naikkan bait yang ketiga. Di jalanku sangat nyata kasih Tuhan yang mesra. Di jalanku sangat nyata kasih Tuhan yang mesra. Dijanjikan perhentian di rumahnya yang bakal. Jika
Akan duduk saudara. Mari kita akan masuk di dalam doa syafaat. Bapa, kami sekali lagi datang kepadamu seperti lagu yang kami nyanyikan ini Tuhan. Di jalan hidup kami yang penuh dengan ketidakpastian, penuh dengan segala mara bahaya, penuh dengan tantangan, penuh dengan pencobaan. Kami bersyukur karena kami tahu seperti lagu ini menjadi satu keyakinan iman kami. Di jalan hidup kami, Tuhan mengiringi langkah-langkah kami. Biarlah Tuhan terus memimpin kehidupan kami melewati setiap musim kehidupan yang baik maupun yang buruk. Biarlah kami tetap kuat, tetap berpegang kepada Tuhan saja. Ya Bapa, saat ini kami juga datang membawa doa-doa syafaat kami. Kami sekali lagi datang bersyukur untuk gereja Jakarta Reform Church yang saat ini sudah memasuki bulan keempat di dalam gereja ini bermulai. Kami bersyukur kalau gereja ini boleh tetap ada, ini karena anugerah Tuhan yang menopang, memelihara gereja ini. Dan kami berdoa, ya Tuhan, kiranya Engkau sendiri yang terus akan memelihara, Engkau sendiri akan terus menyertai, memberkati supaya gereja ini Jakarta Reform Church ini ada bukan sekedar menambah banyak jumlah gereja yang sudah begitu banyak di kota Jakarta, tapi boleh menjadi gereja yang betul-betul menjadi berkat, di mana gereja yang dengan setia memberitakan Injil Kristus setiap hari minggunya, gereja yang mengajarkan doktrin yang benar, gereja yang akan membawa orang-orang kepada Kristus dengan melalui Injil. Biarlah Tuhan terus memakai supaya di gereja ini di tengah-tengah banyaknya pengajaran yang menyimpang boleh tetap setia mengajarkan kebenaran firman Tuhan. Ya Bapa, saat ini kami juga berdoa buat setiap kami mengalami musim kehidupan yang berbeda-beda. Ada yang lancar, penuh dengan keberhasilan, penuh dengan kelimpahan. Ada yang kurang lancar, penuh dengan tantangan, pergumulan dan kekurangan. Apapun musim kehidupan yang sedang setiap kami hadapi saat ini ya Bapa, kami berdoa kiranya Tuhan terus menopang kami, memberikan pengharapan, memberikan kekuatan bagi setiap kami yang mulai goyah imannya. Tuhan menopang dan Tuhan memberikan jalan keluar bagi setiap kami yang sangat membutuhkan jalan keluar menurut hikmat dan waktu Tuhan. Dan biarlah kami yang sedang dalam pergumulan, kami tetap melihat tangan kasih Tuhan di tengah-tengah beratnya hidup yang harus kami jalani. Bagi kami juga yang mungkin dalam kehidupan yang musimnya lancar, penuh dengan kesuksesan, penuh kelimpahan, kiranya Tuhan menolong supaya kami juga tidak melupakan Tuhan. Kami tetap bersandar kepada Tuhan, tetap menjadikan Tuhan sebagai yang tertinggi, sebagai yang terutama di dalam kehidupan kami. Ya Bapa, saat ini kami juga berdoa untuk kota kami Jakarta, khususnya untuk menyambut pilkada yang akan segera berlangsung juga untuk di seluruh Indonesia. Biarlah Tuhan memberikan ketenangan, memberikan kedamaian di tengah-tengah berbagai perbedaan. Situasi politik ini boleh tetap dingin, semua boleh menjaga situasi supaya tetap damai, tetap ada kesatuan dan kondusif. Tidak ada hal-hal yang membuat perpecahan di negara Indonesia, di seluruh Indonesia maupun di kota Jakarta ini. Ya Bapak, kami juga berdoa untuk kondisi global secara khusus di Timur Tengah yang semakin memanas kembali. Kiranya Tuhan menolong supaya segera terjadi perdamaian. Setiap pihak yang berkonflik itu tidak terus meningkatkan eskalasi konflik, tapi boleh mengambil jalan damai, dan setiap negara yang lain juga boleh mengupayakan perdamaian sehingga perang yang sudah dimulai ini tidak akan berlanjut menjadi lebih besar lagi, melibatkan lebih banyak negara lagi. Kiranya Tuhan menolong supaya tetap ada kedamaian, karena kami tahu peperangan itu hanya akan menghancurkan, tidak akan membuat manfaat bagi pihak manapun juga. Kami mohon kiranya Tuhan sendiri memberikan belas kasihan-Mu kepada setiap kami, dan doa ini Tuhan kami seluruh panjatkan hanya kepada Tuhan, dan biarlah Engkau sendiri yang mendengar dan menjawab sesuai dengan hikmat, waktu dan kedaulatan Tuhan. Kami akan menutup doa ini dengan doa yang Tuhan ajarkan di dalam doa Bapa kami secara bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Oke saudara, shalom sekali lagi, selamat pagi. Kami sukacita menyambut setiap saudara, baik saudara yang sudah rutin datang ke tempat ini maupun yang baru pertama kali. Kami sukacita menyambut setiap saudara, dan sebelum kita akan mendengarkan firman Tuhan dan pengumuman, mari saya undang untuk setiap kita untuk boleh bangkit berdiri, memberikan salam selamat hari Minggu satu dengan yang lain, sambil anak sekolah minggu boleh kembali masuk ke kelas sekolah minggu mereka.
Sungguh senang bisa bertemu dengan Bapak Ibu Saudara, Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali datang, kami menyambut setiap saudara juga. Jika sudah selesai, silakan duduk kembali. Oke. Nah, saudara, sebelum kita akan mendengarkan firman Tuhan, ada beberapa pengumuman yang perlu kita simak bersama-sama terkait dengan gereja ini. Boleh? Yang pertama adalah, kami menyambut sekali lagi Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali hadir, dan kalau saudara berkenan, tidak keberatan, di halaman di kertas liturgi, di halaman bagian terakhir itu ada form yang bisa diisi, form untuk database kami. Jika saudara berkenan, saudara boleh mengisi apakah saudara nama, nomor HP, dan hari ini datang sebagai hanya berkunjung, atau saudara mungkin nanti bersedia menjadi simpatisan atau sedang mencari gereja untuk menjadi jemaat tetap. Kalau saudara tidak keberatan, boleh mengisi data itu supaya kami mengetahui, dan kalau boleh pilih satu atau boleh pilih juga dua atau tiga-tiganya. Oke, next. Singkat saja saudara mengenai gereja ini, Jakarta Reformed Church ini ada satu gereja yang baru masuk 4 bulan. Bulan Juni kami memulai ibadah perdana kami, dan ini adalah ibadah yang gereja yang gospel center, berpusat kepada Injil. Kami percaya gereja harus mengabarkan Injil bukan hanya Paskah, Jumat Agung, dan Natal, tapi setiap hari Minggu. Dan itu melalui liturgi, melalui lagu-lagu, melalui khotbah, Injil harus terus disampaikan, karena itu adalah panggilan gereja. Dan yang ketiga, ini adalah gereja sesuai namanya, gereja yang berdenominasi Reform, berbasis pada teologi Reform yang Injili. Sesuai karena dengan tadi kami berpusat pada Injil, kami hendak mengabarkan Injil. Lalu keempat, nih gereja yang liturgikal. Liturginya kami memakai liturgi yang biasa dipakai gereja-gereja di dalam tradisi Reform, di mana di situ ada ayat panggilan ibadah, ada pengakuan dosa, kemudian ada berita anugerah. Karena kami percaya waktu Tuhan memanggil kita, seperti itulah yang Tuhan kehendaki di dalam Alkitab. Lalu juga adalah gereja yang eksegetikal. Setiap hari Minggu kita khotbahnya menyampaikan khotbah eksposisi dari saat ini dari surat Yakobus. Kami sudah masuk ke pasal 4, sebentar lagi pasal 5, dan nanti saya akan lanjut dengan kitab Ester. Jadi kita selalu membahas kitab eksposisi, perikop per perikop, kitab per kitab secara khusus, kecuali kalau ada pengkhotbah tamu seperti hari ini, maka kita break dari eksposisi surat itu, kita akan sesuai dengan yang tema dibawakan oleh pengkhotbah tamu. Dan fokusnya gereja ini adalah pada 2, pengajaran dan pemuritan. Kami percaya hanya itu yang harus dilakukan gereja, memberikan pemuritan, pengajaran. Kami melakukan melalui theological cohort, yaitu diadakan setiap 3 minggu sekali, hari Sabtu, membahas doktrin-doktrin. Kami sudah bahas doktrin Allah, Tritunggal, kemudian kami akan masuk doktrin Kristus di bulan November nanti, dan kelompok kecil ini sedang kami pikirkan bagaimana bisa memulai, karena pemuritan itu juga harus terjadi di kelompok besar maupun di kelompok kecil. Dan next ini adalah gereja yang dimulai sebelum komunitas. Jadi kalau gereja lain biasanya kumpulin orang dulu, baru bikin gereja. Setelah kumpul, kami tidak. Kami mulai gereja dulu, baru komunitas berjalan sambil gereja ini ada. Jadi kalau saudara yang sedang mencari sebuah komunitas, mari bergabung sama-sama kita membangun komunitas dari gereja ini. Next. Nah, saudara, sebagai gereja yang baru tentu kami sangat membutuhkan dukungan dari Bapak Ibu Saudara. Jadi bagi Bapak Ibu Saudara yang merasa ingin membantu di dalam pelayanan ibadah, itu ada tersedia beberapa bidang pelayanan yang bisa saudara bantu. Saudara tidak perlu menjadi jemaat dulu, cukup saudara mengklik di situ menjadi simpatisan, saudara hendak membantu, dan kami sangat senang dan kami rindu setiap kita boleh sama-sama berbagian di dalam ibadah hari Minggu, karena paling tidak ya, kegiatan kami sekarang baru hanya ada ibadah Minggu, dan kami mengundang setiap saudara untuk boleh sama-sama berbagian dalam setiap bidang pelayanan yang ada. Kalau ada yang bisa nyanyi atau main musik, silakan juga boleh mengisi nanti di dalam bidang pelayanan ini. Next. Nah, saudara, jadi rencananya adalah bulan Januari tahun depan, jadi sudah berjalan 6 bulan gereja ini. Kalau saudara ada yang sudah mengikuti 6 bulan, kemudian memutuskan untuk mau menjadikan gereja ini sebagai gereja lokal, tempat saudara tertanam, berakar, bertumbuh, maka kami akan mengadakan katekisasi yang akan dilakukan selama 2 bulan. Katekisasi ini dimulai bulan Januari 2025. Jadi kita akan lihat kalau nanti ada saudara yang merasa ingin menjadi bagian jemaat tetap dari gereja ini, maka kami akan membuka kelas katekisasi. Next. Dan bagi saudara-saudara juga yang memerlukan khusus
ada dalam pergumulan memerlukan bantuan bimbingan konseling yang secara khusus, maka kami menyediakan konselor. Saudara tinggal kirim ke nomor WA yang ada di dalam kertas liturgi. Nanti kami akan atur dengan konselornya sekaligus waktunya. Jadi saudara jangan sungkan, kalau saudara merasa saudara membutuhkan pelayanan bimbingan konseling, saudara silakan kontak kepada nomor WA admin. Oke. Itu saja pengumumannya, dan sebelum kita akan mendengarkan firman Tuhan, mungkin saya akan singkat aja memperkenalkan pengkhotbah hari ini adalah pendeta Pak Stefri, Dr. Stefri Lumintang. Jadi kita bersyukur Pak Stefri ini, saya panggil Pak Stefri, adalah salah satu tokoh senior di kalangan orang Reform, dan bersyukur hari ini menyempatkan diri untuk boleh datang. Saya ingat pertama kali bertemu beliau itu pada tahun, saya ingat kemarin 2016 ya Pak, saya ingat saya sama Sani datang ke kantor Bapak itu, dan setelah itu nggak ketemu lagi, ketemu di kampus. Waktu itu Pak Stefri jadi dosen tamu di kampus di seminari saya, dan kemudian tidak ketemu lagi, dan baru ketemu 3 tahun lalu waktu pernikahan kami. Pak Stefri doa makan, saya ingat banget. Waktu itu udah mendung, kami bikin di indoor outdoor, itu momen itu nggak akan lupa. Itu kita udah takut hujan, semua udah siap makan, Pak Stefri maju, begitu doa makan selesai amin itu langsung hujan. Jadi kami langsung masuk ke dalam, itu momen yang saya tidak pernah lupa ya Pak Stefri ya. Dan Pak Stefri sendiri saat ini melayani sebagai Ketua Yayasan Institut Teologia Insani Indonesia, dosen di Sekolah Tinggi Teologi Reform Injil Internasional, sekaligus Ketua Umum Badan Musyawarah Perguruan Tinggi Keagamaan Kristen Indonesia. Sekaligus Pak Stefri ada penulis banyak buku. Saya kemarin coba cek lagi, ada 3 buku Pak Stefri di saya punya perpustakaan pribadi, yaitu buku tentang teologi abu-abu, kemudian teologi kepemimpinan Kristen dengan misiologi kontemporer, dan itu buku-buku yang memberkati saya, yang sangat berbasis pada teologi reform. Itu saja, sekarang kita akan persilakan Pak Stefri untuk boleh menyampaikan firman Tuhan.
Ya, tes 1, 2. Kebodohan membuat semua terganggu. Kebodohan membuat semua terganggu. Oke, sekali lagi. Saya tidak mencari-cari tema. Tapi tema ini atau judul ini sudah ada beberapa waktu terakhir ini. Ada sejumlah dosen, sejumlah mahasiswa bertanya tentang reform. Mengapa harus reform? Saya katakan ada dua kecenderungan. Ada yang sombong, ada yang merendahkan reform. Kok reform? Memangnya reform apa sih? Lalu yang kedua, iya reform dong. Ya, ada dua kecenderungan. Oke, sekali lagi saya sudah menulis artikel juga, sedang dalam proses publishing di salah satu jurnal tentang mengapa harus reform. Jadi saya tidak mencari-cari topik atau judul untuk dipresentasikan, untuk diberitakan. Melainkan inilah yang Tuhan perhadapkan kepada saya, sekiranya boleh dipahami, diterima juga lebih luas oleh banyak orang. Nah, mengapa Reform Church? Ini berkenaan dengan subtitle saya, Reform itu berjuang untuk menjadi orang percaya yang sungguh-sungguh. Ya, kalau kita perhatikan dengan visi, misi, identitas dan juga program gereja Jakarta Reform Church ini sebenarnya berupaya untuk memfasilitasi jemaat menjadi jemaat yang betul-betul Kristen. Jemaat orang percaya yang sejati. Orang percaya yang sejati. Itulah yang diperjuangkan oleh Reform Church. Nah, kita baca Roma pasal 1 ayat 1 sampai 7 dan disambung dengan pasal 3 ayat 13 sampai 17. Demikian firman Tuhan saya sudah siapkan. Ayat 1. Dari Paulus hamba Kristus Yesus yang dipanggil menjadi rasul dan dikuduskan untuk memberitakan Injil Allah. Injil itu telah dijanjikannya sebelumnya dengan perantara nabi-nabinya dalam kitab-kitab suci tentang anaknya yang menurut daging diperanakan dari keturunan Daud. Dan menurut roh kekudusan dinyatakan oleh kebangkitannya dari antara orang mati bahwa ia adalah anak Allah yang berkuasa, Yesus Kristus Tuhan kita. Ayat 5. Dengan perantaranya kami menerima kasih karunia dan jabatan rasul untuk menuntun semua bangsa supaya mereka percaya dan taat kepadanya. Kamu juga termasuk di antara mereka, kamu yang telah dipanggil menjadi milik Kristus. Kepada kamu sekalian yang tinggal di Roma, yang dikasihi Allah, yang dipanggil dan dijadikan orang-orang kudus, kasih karunia menyertai kamu dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus. Ayat 13. Saudara-saudara, aku mau supaya kamu mengetahui bahwa aku telah sering berniat untuk datang kepadamu, tetapi ya hingga kini selalu aku terhalang, agar di tengah-tengah kamu aku menemukan buah, seperti juga di tengah-tengah bangsa bukan Yahudi yang lain. Aku berhutang baik kepada orang Yunani maupun kepada orang bukan Yunani. Baik kepada orang terpelajar maupun kepada orang yang tidak terpelajar. Itulah sebabnya aku ingin untuk memberitakan Injil kepada kamu juga yang diam di Roma. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi tetapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman. Dan yang memimpin kepada iman seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Amin. Terpujilah Kristus yang telah berfirman. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, saya mengawali dengan pendahuluan. Kalau berbicara pendahuluan itu berbicara mengenai antara yang ideal dan ada yang faktual. Ada gap. Next. Ada gap. Seharusnya saya nggak perlu bicara next ya. Oke. Ada yang ideal. Yang ideal, minta maaf, ini saya sudah buat sejak 5 Oktober yang lalu. Bukan untuk kepentingan khotbah, tapi memang ini pergumulan saya. Begini, gereja yang sejati adalah gereja yang berdasarkan dan berpusatkan pada Injil Yesus Kristus. Ini yang ideal. Gereja yang ideal, yaitu gereja yang benar-benar based on and berpusat, center on the gospel, Jesus Christ. Itu gereja yang sehat, gereja yang benar. Karena itu gereja yang demikian hidup oleh Injil, berfungsi sesuai Injil, dan segala sesuatu demi kepentingan Injil. Tidak ada yang lain. Betul-betul gospel mindset, gospel minded. Dan gospel itu menjadi cara hidup, cara pikir, dan cara berkeluarga, cara bergereja, cara kerja. Always gospel. No gospel, no life. Ini penting sekali. Ini yang ideal.
Tapi yang faktual, gereja yang tidak serius dengan menginjili, gereja yang tidak serius menginjili adalah gereja yang tidak serius dengan Injil. Yang demikian adalah gereja yang sekarat, dying church. Gereja terlalu banyak dan hasil penelitian bilangan research center bahwa gereja di Indonesia sebenarnya malas menginjili. Ini hasil riset, buka saya di Google, bilangan research center. Dan mengadakan penelitian selama 5 tahun di 5.000 gereja, 4.900 sekian gereja. Hasilnya apa? Tidak ada penginjilan yang berlangsung. Berarti apa? Gereja yang tidak menginjili, second statement, gereja yang tidak menginjili adalah gereja yang tidak memiliki Injil. Yang demikian apa? Bukan gereja. Gereja yang tidak menginjili adalah gereja yang tidak memiliki Injil. Kalau orang memiliki Injil, tidak mungkin dia menahan Injil itu bergerak sendiri. Injil yang menggerakkan saya untuk menginjili. Bukan kita yang menggerakkan Injil, tapi Injil itu God's power yang menggerakkan saya untuk menginjili. Tidak mungkin orang yang memiliki Injil diam saja. Tidak mungkin. Orang yang memiliki Injil pasti bergerak untuk menginjili. Karena itu orang yang diam tidak menginjili. Orang yang tak punya Injil. Orang yang tak punya Injil sama halnya dengan orang yang bukan percaya. Sekalipun dia Kristen. Hal ini saya ungkapkan bukan sekedar pernyataan-pernyataan tanpa dukungan para ahli. Next. Injil dalam gereja telah dihilangkan oleh gereja. Wayne Grudem dalam bukunya Free Grace Theology, dia memukakan mengenai gereja-gereja Injili, sedih kan? Gereja-gereja evangelical yang berbau reform, ada bau reformnya. Kadang-kadang yang evangelical itu enggak reform, tapi ada baunya. Kayak Injili evangelical sebenarnya reform, tetapi terlalu banyak kompromi akhirnya luntur. Ya luntur dan 5 cara gereja Injili meremehkan dan menghilangkan Injil. Sedih. Ini yang tulis ini bukan warung Jap Gome. Ini yang tulis ini seorang ahli terpercaya, Wayne Grudem. Nah, berikut Michael Harton menulis buku hal yang sudah kita tahu, Christless Christianity atau kekristenan tanpa Kristus. Dia memukakan akhirnya sekarang di Amerika, apalagi di sini, muncullah Injil-Injil yang alternatif Injil. Bukan biblical gospel, tapi alternatif Injil. Seolah-olah Injil, serupa Injil. Terciumnya nampaknya Injil, tetapi sesungguhnya bukan Injil. Dan itu yang sedang merebak, itu yang sedang mempengaruhi gereja, membuat gereja kehilangan Injil. Lanjut, David Wells dalam bukunya yang diterjemahkan oleh Momentum 2013 yang lalu. Dia menulis demikian, ini footnote-nya ada. Saya berusaha untuk bicara bukan omong kosong, tetapi based on data. Jantung gereja Injili pun mulai sakit sehingga teologi gereja Injili pun menjadi lumpuh. Dan cenderung semakin liberal. Dahulu orang-orang Injili berdiri jauh dengan teologi liberal. Melawan liberal. Melawan liberal. Tapi sekarang disebut oleh dia, sekarang telah menjadi sepupunya, saudara sepupunya liberal. Mulai bersahabat dan banyak Injili sudah mulai liberal. Dan saya pun tidak sembarang bicara, silakan buka aja di Google, carikan jurnal-jurnal, artikel-artikel yang mengukakan kelompok Injili yang menulis berbau Injili tetapi sebenarnya sudah mulai main-main dengan tidak menghormati Alkitab karena teologi liberal. Berikut lagi Paul Washer. Ya, dalam bukunya The Gospel Call and True Conversion tahun 2013, dia menyebut demikian bahwa setelah 500 tahun usia reformasi, pada usia reformasi tahun Martin Luther, Injil diubah susutkan menjadi a lesser gospel, menjadi Injil yang sudah bukan merosot, berkurang, lebih jauh lagi sudah hampir bukan Injil lagi. Saya menulis satu artikel berapa tahun yang lalu, 2 tahun yang lalu ya. The loss of the gospel in the church and evangelism in the world, the deadly scream and the answer. Yaitu hilangnya Injil dalam gereja dan hilangnya penginjilan dalam gereja, dalam dunia. Coba pikirkan. Hilangnya Injil dalam gereja dan hilangnya penginjilan dalam dunia. Apa yang terjadi nanti? Wow. Kemudian saya menulis satu buku tahun 2020. Injil palsu. Memang betul.
Banyak gereja menyebut Injil, Injil, Injil. Tetapi banyak gereja sesungguhnya memiliki Injil palsu. Injil kesejahteraan, Injil prosperity, Injil apapun. Terlalu banyak Injil di gereja ini. Tapi Injil yang bukan biblical gospel, melainkan Injil palsu. Dan saya bukakan dalam hampir 370 halaman. Lalu apa yang terjadi? The loss of the gospel, hilangnya Injil dalam gereja adalah satu bencana terbesar dalam dunia. Listen to me. Dengar baik-baik ini. Hilangnya Injil, dan bersyukur ada gereja Reform Jakarta Reform Church. Untuk apa? Mengembalikan Injil yang telah hilang di banyak gereja. Bapak Ibu dikasih Tuhan, the loss of the gospel in the church is the greatest disaster in the world. And no preaching the gospel or no preaching we are preaching the gospel, but preaching false gospel, saya menyebutnya adalah kejahatan terbesar dunia. Jadi hamba Tuhan penipu-penipu itu penjahat, lebih jahat dari Hitler. Lebih jahat dari orang jahat. Kenapa? Menipu atas nama Tuhan. Kalau menyampaikan Injil yang palsu, Injil yang tidak lengkap, Injil yang sesat, Injil sebagian Injil. Inilah penipu dan penjahat, luar biasa penjahat, sampai iblis mundur. Kenapa? Lebih jahat kita. Lalu bagaimana cara Tuhan memulihkan gerejanya dan menyelamatkan dunia? Tidak dijalanin, hanya satu, reformasi. Mari kita belajar sejarah, bagaimana cara Tuhan memulihkan gereja dan menyelamatkan dunia. Reformation. Kembali, reformasi artinya kembali pada maksud Tuhan. Gereja ini dipulihkan kepada maksud semula gereja Tuhan. Tuhan men-establish the church in the world, dalam dunia, on the earth. Tuhan mendirikan gereja di bumi ini untuk apa? Untuk menjadi representatif Allah di tengah-tengah dunia. Tetapi dunia mengubah gereja menjadi mirip dunia dan duniawi, dan banyak gereja duniawi betul. Terlalu duniawi gereja. Ya, dalam buku-buku saya membukakan mengenai kebejatan gereja. Dan itu mengulangi kekotoran-kotoran yang dibuat oleh para paus pada abad-abad 15, abad-abad 12, 13, 14, dan 15. Maka perlu dibalikkan oleh Tuhan, direformasi. Abad 16 Martin Luther dan John Calvin, Farel, Zwingli, dan para reformator yang lain memperjuangkan untuk menemukan kembali Injil yang telah dibuang oleh gereja. Bahkan disimpan oleh gereja dan mengembalikan Injil ke tengah-tengah gereja. Itulah reformasi. Abad 21 ini pun saya sebut tadi, banyak gereja kehilangan Injil. Maka itu kehilangan power. Tidak lagi transformasi, hanya happy ya, hanya senang-senang di gereja. Nyanyi-nyanyi, cari Tuhan, cari berkat. Ini betul-betul kepalsuan melanda gereja-gereja. Bapak Ibu dikasih Tuhan, maka itu perlu reformasi. Kapan? Now we need reformation. Siapa yang melakukan? Kita semua yang sadar, yang duluan hidup. Orang mati, biarpun dia bergereja, yang tidak akan sadar perlu reformasi. Bagi saya reformasi sangat diperlukan. Oke, ada alasan. Ada 3 alasan mengapa harus gereja reform. 1, Roma pasal 1 ayat 16-17. Di mata Martin Luther, pada waktu dia bergumul mengenai anugerah Allah, mengenai God's mercy, dia melihat ada satu movie yang saya sudah watch many times. Dia bergumul dengan God's grace. Bagaimana orang bisa diselamatkan? Gereja sebenarnya tidak memberikan kejelasan salvation. Tapi Alkitab sebenarnya sudah jelas sekali. Keselamatan dibukakan oleh kitab. Tetapi Alkitab itu ditutupi oleh doktrin-doktrin kepausan paus yang penipu itu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Tapi satu waktu. Pada waktu Martin Luther membaca Roma pasal 1 ayat 16-17. Tuhan mereformasi pikiran Luther. Dan disinilah akar dan titik berangkat reformasi Luther dan reformasi gereja berubah sampai kita ada di sini. Kita ini buat pekerjaan Tuhan melalui Martin Luther. Ojo lali, jangan lupa itu. Ya, jangan lupa, termasuk gaya Pentakosta, semua yang kosta-kosta itu. Jangan lupa akarnya reform. Supaya tahu diri. Saya berkali-kali sombong banget, udah lupa mamanya gitu loh.
Akarnya karismatik itu reform. Akarnya, mamanya, papanya reform. Sekarang membuang reform. Apa tuh reform? Lipat-lipat lidah, reform. Menghina. Menghina diri sendiri karena tak tahu diri. Tak tahu sejarah asal-usulnya. That's a problem. Yang kedua, sebenarnya semua gereja itu reform. Kenapa? Karena gereja itu selalu diajak kembali kepada Tuhan. Ya, ada istilah Ecclesia Reformata Semper Reformanda. Gereja itu, gereja reformasi adalah gereja terus menerus diperbaharui. Kembali kepada Alkitab, selalu kepada Alkitab. Based on the Bible, balik pada Alkitab. Itulah gereja. Jadi tidak harus reform. Semua gereja itu reform. Siapa yang berani berkata, kami tidak perlu semper reformanda, tidak perlu lagi Ecclesia Reformata Semper Reformanda, tidak perlu pembaharuan. Setan itu. Semua gereja mestinya reform. Kenapa? Mesti ada pembaharuan terus. Terus menerus diperbaharui sampai Tuhan datang untuk menjemputnya. Dan last point. Induk semua gereja Protestan, saya sebut tadi, induknya itu reform. Pada abad 16, termasuk yang Injili, Pantekosta, bahkan karismatik. Tinggal berapa persen kita lihat di karismatik, misalnya GBI ya. Jangan salah mengerti, mau viral pun tidak apa-apa. Berapa persen reformnya? Pertama begini ya. Alkitab firman Allah itu reform. Yesus Kristus Tuhan satu-satunya juru selamat. Pembenaran hanya oleh iman. Anugerah, itu semua reform. Alkitab tentu, tetapi ditemukan ulang oleh reform. Dan semua pasti, tinggal berapa persen lah. Advent hari ke-7 pun reform. Semua gereja itu reform. Protestan, yang lain prosetan. Yang Protestan pasti reform. Cuma tinggal berapa persen. Ya, atau tinggal tipis sekali reformnya gitu. Tipis sekali. Kita harus kembali memulihkan. Bukan soal membangga-banggakan reform. Mengembalikan sesuai Alkitab. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Saya menulis demikian. Pada tanggal 18 Mei 2024. Reform Evangelical is the mother of all Protestant church theologies worldwide. Therefore, all Protestant church denomination, termasuk Pentecostal, even Neo-Pentecostal, apa artinya? Karismatik, must contain Reform Evangelical theology. Bapak Ibu, hanya untuk meneguhkan. Nah, berdasarkan Roma pasal 1 ayat 1 sampai 17, bagaimana menjadi reform? Menjadi gereja reform. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, berdasarkan Roma pasal 1 ayat 1 sampai 17, tentu Tuhanlah yang mereformasi gerejanya. Tuhan memakai Rasul Paulus, ya, kita bisa membaca Tuhan memakai Rasul Paulus dalam tulisannya kepada jemaat di Roma untuk memfasilitasi gereja orang percaya di Roma menjadi gereja reform yang sejati. Gereja yang sejati. Dan itulah yang diperjuangkan oleh Reformed churches. Yaitu how becoming a true believers. Becoming true church. Itulah sebenarnya yang diperjuangkan oleh gereja-gereja reform. Pak, tapi kan juga gereja lain yang non-reform, yang tidak menyebut reform. Mereka kan juga memperjuangkan gereja sejati. Ya, tapi kebanyakan memperjuangkan gereja sejati tanpa berdasar Alkitab. Sembarang berjuang, lebih banyak usaha manusia, bukan based on the Bible. Memperjuangkan gereja sejati berdasarkan Alkitab, maka itu harus betul-betul gereja yang cinta Alkitab. Cinta firman Allah, Alkitab adalah firman Allah. Dan kita harus menjadikan gereja-gereja itu gereja menurut Alkitab, bukan menurut Aljabar. Nah, dari teks ini mari kita memperhatikan 5 poin singkat. 1. Mengapa menjadi gereja reform? Mengapa gereja reform? 1. Jantung Injil adalah jantung gereja reform. Dalam pasal 1, Roma 1 ayat 2 dan 4, saya membuat satu summary demikian. Injil itu telah dijanjikan sebelumnya dengan perantara nabi-nabinya dalam kitab-kitab suci tentang anaknya yang menurut daging diperanakan dan keturunan Daud. Dan menurut Roh Kekudusan dinyatakan kebangkitannya dari antara orang mati. Bahwa ia adalah anak Allah yang berkuasa. Yesus Kristus Tuhan kita. Ada konfesi. Ada pengakuan. Yesus Kristus Tuhan kita. Inilah, reform itu sangat menekankan confession.
pengakuan tentang ketuhanan Yesus dan tak berubah. Yesus Kristus Tuhan kita. Jesus Christ our Lord. Itu konfesi. Ya, pengakuan tersingkat tapi terpadat dan terkuat bahwa Yesus Kristus Tuhan kita, Tuhanku, bukan Tuhan dia, Tuhan mereka, but my Lord. That's my personal confession. Ada pengakuan pribadi, bukan my church confession. Yes, of course, but yang paling inti juga my personal, my person confession. Pengakuan pribadiku. Injil itu telah dijanjikan dan tentang siapa? Yesus, anaknya. Yang diperanakan ini menyangkut sejarah. Dia menurut daging itu menyejarah. Dalam sejarah kehidupan yang real dan dalam keturunan Daud itu according to God's silsilah. Lalu diperkuat dengan dia yang datang, yang mati dan bangkit di antara orang mati. Itu mengungkapkan mengenai the deity of Jesus Christ, ketuhanan Yesus yang tak dapat dibendung oleh apapun. Nah, singkat kata, mari kita perhatikan kutipan berikut ini. Injil Yesus Kristus adalah jantung Alkitab. Saya mensummary kalimat sebelumnya ya. Dari Roma 1 ayat 2 sampai 4, saya membuat summary dalam perkataannya demikian. Paulus menjelaskan arti Injil. What is the meaning of the gospel? Gospel according to Romans chapter 1 verse 2 and 4 until 4 itu diungkapkan dengan pernyataan demikian. Injil Yesus Kristus adalah jantung Alkitab. Core bisnis Alkitab, gospel. Dan jantung gereja apa? Injil. Gereja yang sejati, jantungnya apa? Injil. Jantungnya berhenti, maka dia mati. Ya, organisasi gereja yang mati, bukan gereja sejati. Jantung pelayan Tuhan. Saya mengevaluasi berapa banyak khotbah saya yang saya khotbahkan bukan yang jantung, tapi kuku kakiku. Coba tema khotbah kuku kakiku. Kaki pun tidak ada masih hidup, jantung tidak ada mati. Kita khotbah yang namanya main topic from the Bible. Saya tidak mau habiskan waktu saya untuk mengkhotbahkan bagaimana menjadi keluarga bahagia. Setan pun bisa bicara itu. Saya pikir yang paling penting kita membicarakan mengenai apa yang menjadi sebenarnya core bisnis khotbah Tuhan Yesus. Dan harus menjadi core bisnis hamba Tuhan. Khotbahnya. Why? Because the gospel is the heart. Jantung daripada gereja. Jantung dari Alkitab. Jantung saya bahkan. Dunia ini jantungnya bukan Joe Biden. Jantung dunia ini adalah Injil. Karena yang menentukan binasa dan selamatnya dunia ini adalah Injil. So that's why saya menyebut jantung dunia ini adalah Injil. Kalau begitu memikirkan begini, masa menjadi orang Kristen loyo-loyo gak punya semangat. Kita excited sekali. Karena coba, kalau berkata bahwa Injil itu jantung Alkitab, maka mari kita membaca Alkitab dengan teratur. Dengan excited mengerti Alkitab. Eksegese. Lalu alami itu. Kemudian menjadi seorang Kristen yang sejati itu. Jantungnya yaitu Injil. Kita perlu periksa apakah jantung gereja kita sehat tak? Ya, diagnosis jantung. Sehat tidak? Atau jantungnya mau putus nyawa, mau putus kah? Ya, kenapa? Karena nggak baca Alkitab dengan teratur. Kenapa? Nggak mengerti Alkitab. Kenapa? Wah, cari gereja sembarangan kok. Gereja hanya happy ya. Nggak tertarik menyelami Alkitab. Bagi saya ya, Kristen yang sehat tuh lapar haus firman Allah. Kalau nggak haus, nggak lapar, bagi saya itu krisis, bukan Kristen. Nah, yang kedua, menjadi gereja reform adalah menjadi gereja reform sesuai dengan arti, dasar, sifat gereja sejati. Coba kita baca ayat, mari kita baca. Ayat 6 dan 7. Kamu juga termasuk di antara mereka. Kamu yang telah dipanggil menjadi milik Kristus. Kepada kamu sekalian yang tinggal di Roma, yang dikasihi Allah, yang dipanggil dan yang dijadikan orang-orang kudus. Dari teks 2 ayat ini, kita menemukan 3 hal yang penting. 1, pengertian gereja. 2, dasar gereja. 3, sifat gereja. Pertama, arti gereja.
Gereja dari teks ini tentu banyak definisi, tapi according to this text, gereja adalah orang-orang yang dipanggil menjadi milik Kristus. Ya. Dipanggil menjadi milik Kristus melalui apa? Melalui iman dan pertobatan. Tidak mungkin, ini pintu. Tidak mungkin menjadi pengikut Kristus atau menjadi milik Kristus. Kenapa? Karena sebelumnya, after fall into sin, waktu manusia jatuh dalam dosa, hidup dalam dosa, maka kita dikuasai. Memang tidak dimiliki oleh setan. Saya sengaja mengatakan dimiliki setan. Tidak ada itu. Setan tidak memiliki kita. Tapi kita dikuasai setan. Dunia menguasai kita dan kegelapan. Karena seluruh ciptaan belong to God, only God. Semua ciptaan, orang percaya, orang gereja, milik Tuhan. Nah, dia tidak pernah menjadi milik setan. Namun orang yang belum percaya Tuhan, dia dikuasai oleh setan. Dikuasai oleh dunia, oleh cara pikir dunia. Cari dulu dunia, tipu-tipu, bohong-bohong, itu cara pikir dunia. Dan dikuasai oleh kegelapan dunia. Gereja artinya orang yang dipanggil oleh Kristus melalui pemberitaan Injil. Dan orang tersebut beriman dan bertobat dan kembali menegaskan kepemilikan Kristus pada mereka. Dan we are one of them. Kita salah satu dari antara mereka. Itulah arti gereja. Gereja adalah orang-orang yang menjadi kepunyaan Kristus. Berubah, kata dipanggil menjadi itu proses. Proses Tuhan, bukan proses kita. Yang kedua, dasar gereja. Kita perhatikan kata-kata sifat ya, passive voice. Ya, kalau di ayat yang ke-6 dan 7, dipanggil menjadi milik, dipanggil. Yang kedua lagi, dikasih Allah, dipanggil dan dijadikan, dipanggil, dikasih, dijadikan, pasif. Memang gereja itu adalah karya Allah Trinitas. Allah yang panggil, Allah yang jadikan, Allah yang menjadikan milik, Allah yang kuduskan. Gereja itulah yang namanya dasar gereja. Kalau di berarti apa? Mengungkapkan we are nothing, we did nothing. Tetapi God melakukan semuanya. Itu mengungkapkan apa? Anugerah Allah. Semua kata sifat yang olehnya kita alami adalah anugerah Allah. Dasar gereja adalah anugerah Allah dalam Kristus Yesus. Lalu sifat gereja, perhatikan. Di ayat yang ke-14 dan ayat 16. Kamu, baik orang Yunani maupun orang bukan Yunani. Dalam ayat 14 juga, aku berhutang kepada orang Yunani dan orang bukan Yunani. Apa artinya? Itu mengungkapkan mengenai sifat gereja yang sifatnya multi etnik. Dari mana saja, tidak mengungkap, itu menjelaskan mengenai dalam gereja tidak ada pembedaan, tidak ada diskriminasi. Maka dari sana pula kita menemukan sifat gereja. Satu, gereja itu am. Gereja yang am itu penekanan reform. Am, esah, dan kudus. Dari teks ini, saya nggak bicara teks yang lain, terlalu luas. Tapi according to the text yang kita bahas tadi, bahwa sifat gereja itu satu. Kenapa? Milik Kristus, tidak mungkin banyak. Ya, pada waktu yang menjadi milik Kristus, tidak ada lagi pembedaan, semuanya only one. All of us belongs to Jesus. Ya, yang kedua mengungkapkan mereka orang Yunani, non Yunani, orang terpelajar, orang tak terpelajar, ayat 14 itu. Ya, orang terpelajar, orang tak terpelajar, Yunani dan non Yunani, mengungkapkan multi etnik and multi background education, multi background sosial, multi background apapun menjadi satu secara rohani. Itulah keesaan gereja. Dan gereja mesti demikian. Berbeda-beda kita tapi satu dalam Kristus. Itu keesaan. Dan yang kedua, kudus. Dijadikan orang-orang kudus. Ada 3 sifat gereja. Ya, ini ingat, reform sangat menekankan 3 sifat gereja. Yaitu gereja yang kudus, gereja yang am, dan gereja yang satu, esah. Kudus, esah, dan kudus. Kudus, esah, dan am. Am itu universal. Gereja yang universal, tak terkotak-kotakkan oleh kota apapun. Kecuali kota makanan. Ya, yang keempat, gereja lokal. Kamu yang tinggal di Roma, tetap based on local church. Seperti gereja Jakarta Reform Church ini lokal.
gereja yang bersifat organisasi. Dan kita harus berakar ke lokal, tapi berdampak ke universal. Ini penting sekali untuk memahami gereja. Gereja itu memang harus lokal. Kita mesti berakar ke gereja lokal, harus berakar melalui pengajaran, cinta gereja, kerja sama-sama, fellowship dalam gereja lokal. Tapi itu jangan hanya berhenti di situ, melainkan dampaknya bagi misi sedunia. Yang ketiga, gereja reform adalah gereja yang berhutang karena Injil kepada semua orang. Dalam King James Version tulisan I'm a debtor. Mestinya ada pakai I'm a debtor, oh no, because both. I'm debtor both to the Greeks and the barbarians, both to the wise and to the unwise. Aku berhutang kepada orang Yunani dan pun orang barbar, kepada orang bijaksana, orang terpelajar dan orang tak terpelajar. Itu apa artinya? Saya berhutang kepada semua mankind, semua orang. Hamba Tuhan, gereja harus terbuka dengan semua orang. Apa yang dimaksudkan dengan berhutang? Debtor. Apa yang dimaksudkan dengan berhutang? Nah, kita perhatikan dua hal. Paulus menjelaskan kata berhutang ini dikaitkan dengan dirinya yang dipanggil oleh Tuhan menjadi Allah Tuhan bagi bangsa-bangsa. Menjadi Allah Tuhan bagi bangsa-bangsa itu Paulus berhutang bagi bangsa-bangsa karena Injil. Bukan hutang bisnis, hutang apapun. Hutang karena Injil. Bahwa bangsa-bangsa menunggu Injil. Dan Paulus ditetapkan Tuhan according to his calling. Ditetapkan Tuhan untuk menjadi rasul bagi bangsa-bangsa. That's why itu namanya berhutang. Berapa tahun terakhir ini saya juga tidak tahu bagaimana Tuhan akhirnya mulai membuka pintu bagi bangsa-bangsa. Saya tidak pernah berpikir sebelumnya. Saya berkonsentrasi untuk misi, untuk penginjilan, untuk pengajaran. Tetapi dalam waktu berapa tahun terakhir ini, Tuhan mulai membuka ladang-ladang di Afrika, di Amerika Selatan, di Indochina, countries Indochina. Tuhan buka untuk buat sekolah teologi di sana, buat gerakan misi. Bahkan saya sungguh sudah sangat bergumul dengan kondisi Eropa yang sungguh-sungguh lebih buruk sekali daripada kita. Sangat buruk sekali. Kita gereja harus bangkit untuk gerakan misi Tuhan. Ya, saya mulai memikirkan menantang mahasiswa STT, ribuan STT Indonesia, mahasiswanya. Dan ratusan STT Indonesia menantang, ayo Injili kembali Eropa. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Dan ini merupakan satu yang diungkapkan oleh Paulus. Aku berhutang. Gereja reform adalah gereja yang berhutang. Berhutang karena Injil kepada mereka yang banyak bangsa, banyak umat yang belum dengar Injil. Ini pun separalel dengan kalimat dalam ayat 11. I am not ashamed of the gospel. Aku tidak malu dengan Injil. Yang diterjemahkan oleh saya, aku bangga dengan Injil. Mari bangga, saya terus terang bangga dengan Injil. Tapi gereja sekarang bohong-bohong, bangga tapi nggak baca Injil. Aku bangga dengan Injil, aku suka dengan Injil, nggak baca. Aku bangga tapi tidak menginjili. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, gereja reform adalah gereja yang berhutang karena Injil. Bapak Ibu, itu yang ketiga. Yang keempat, gereja menjadi gereja reform adalah gereja yang berhasrat dan bertujuan untuk memberitakan Injil. Tuhan memakai Paulus menjadi model bagi jemaat di Roma, seperti yang terungkap dalam ayat yang ke-8, 9, bagaimana Paulus membangun relasi, biar dia rindu sekali mengunjungi Roma. Lalu dia berkata, jika saya mengunjungi Roma memang berkali-kali ada halangan. Tapi I have a dream untuk bertemu dengan kalian supaya imanmu dan imanku kita saling menguatkan. Dan Paulus mau ada buah, mengetahui buah yang dia temukan dalam jemaat Roma. Ada satu hubungan hal yang spesial. Nah, dalam hal ini kita perhatikan. Paulus menegaskan kepada jemaat di Roma. Bertolak dari dirinya sendiri. Paulus dipanggil menjadi rasul dan dikuduskan untuk memberitakan Injil Allah. Nah, Paulus meyakinkan jemaat di Roma dan Tuhan memakai Paulus menjadi model bagi jemaat di Roma supaya jemaat di Roma mengikuti pola hidup Paulus yang adalah sungguh-sungguh melihat panggilan Tuhan di atas segala-galanya. Titik.
Panggilan Tuhan itu di atas segala-galanya. Semua orang percaya dipanggil Tuhan. Ya, hantu atau Tuhan? Tuhan. Dan mari menempatkan panggilan Tuhan di atas segala-galanya. Dan perhatikan, dikuduskan untuk tujuan memberi spesial. Berarti gereja Paulus memberikan dorongan pada jemaat di Roma untuk menjadikan pemberitaan Injil sebagai tujuan gereja. Dan memang ya, maka itu gereja yang tidak memberikan Injil bukan gereja. Yang kedua, dia berhasrat dalam ayat 15. I'm so eager. Berhasrat untuk not only proclaiming the gospel, but dia memiliki passion, memiliki hasrat yang kuat sekali. Seperti yang diungkapkan dalam protimon ini willing. I'm willing. I have a desire. Saya mempunyai desire, hasrat besar. Wow, gereja yang memiliki hasrat besar untuk Injil. Inilah gereja yang sejati. Gereja Reform adalah gereja yang bertujuan dan berhasrat memberitakan Injil. Satu contoh figur yang saya perhatikan Pak Stephen Tong. Dari saya tahu tahun 70-an, 1970-an, banyak yang belum lahir. Saya sudah melihat api pekabaran Injilnya tetap menyala, tak pudar, tak berubah. Until now. Kesana kemari menghabiskan banyak uang untuk apa? Untuk penginjilan. Bapak Ibu yang terakhir. Gereja Reform adalah gereja yang terlibat dalam gerakan misi sedunia. Paulus bersaksi demikian dalam ayat yang kelima. Dengan perantarannya kami menerima kasih karunia dan jabatan rasul untuk menuntun semua bangsa supaya mereka percaya dan taat kepadanya. Ayat 5. Ayat 8, sebab telah tersiar kabar tentang imanmu. Iman jemaat Roma ini tersebar luas. Itu sebenarnya tujuannya tersebar luas untuk apa? Untuk dalam arah pekabaran Injil sedunia. Dan kita perhatikan, gereja Reform adalah gereja yang terlibat dalam gerakan misi sedunia. Gerakan misi sedunia. Saya memberikan satu alur. Kenapa? Karena memang gerakan misi sedunia itu adalah kehendak Allah. Saya sedang menyiapkan satu artikel lagi membahas tentang misi sedunia. Kenapa kata dunia? Terlalu banyak kata dunia yang diabaikan oleh gereja. Berorientasi ke dalam terus. Mesti dari dalam keluar. Dan inilah gereja Reform adalah gereja berorientasi ke dalam untuk keluar. Bukan ke dalam terus. Ya, atau keluar terus enggak ke dalam. Ke dalam untuk keluar. Dan itu contoh John Calvin when he was di kota Geneva. Dia mengutus 17 misionaris ke Brasil pada abad 16. Dia pun misionaris walaupun dia tokoh misi. Dia memang menggerakkan saya 2 bulan lalu sempat mengunjungi mimbar beliau, mimbarnya Calvin. Dan saya pikir ini yang mengingatkan saya, from here, Injil tersebar. Karena itu yang ketiga, gereja-gereja Reform tersebar di seluruh dunia. Itu mengungkapkan bahwa sesungguhnya gereja Reform Church itu adalah gereja misi sedunia. Sebagai kesimpulan, mengapa harus gereja Reform? Karena itu kehendak mutlak Allah. The absolute God's will. Bahwa menjadi gereja Reform itu mutlak. Kenapa? Karena gereja Reform adalah gereja yang benar-benar berkomitmen menjadi gereja sejati. Apakah sudah jadi? I don't know. Tapi berkomitmen menjadi gereja sejati. Dan kesejatiannya menurut Alkitab. Poin yang kedua di bawah. Menjadi gereja sejati menurut Alkitab. Maka itu Reform sangat menjunjung tinggi pengkajian Alkitab. Ya, menempatkan Alkitab sebagai standar tertinggi. Dan Alkitab menjadi jiwa gereja, menjadi aktivitas gereja utama. Based on the Bible always. Dan yang berikut, gereja yang sesuai dengan Alkitab adalah gereja yang hidup berdasarkan, jangan lupa tekan, berdasarkan pada berpusat pada Kristus. Berpusat pada Kristus. Itu saya ulangi. Jadi kembali pada pernyataan saya awal. Gereja yang ideal itu apa? Based on the Christ. And based center on Christ. Berpusat pada Kristus. Apa artinya? Artinya Injil harus menjadi worldview kita. Injil harus menjadi mindset saya. Injil harus menjadi lifestyle saya. And always gospel. Always go. Saya memperjuangkan apapun
keluarga, ministry, pendidikan, mengajar, tulis buku, only for the sake of the gospel. Kalau tidak sia-sia saya, sia-sia hidup. Semua perjuangan bisnis kita harus demi kepentingan Injil. Mau jadi bapak teman-teman yang lagi kuliah ambil S1, S2, S3 harus demi Injil. Kalau bukan demi Injil, demi dinamit. Tidak begitu berarti. Tapi demi Injil, mari jadi suami, mari jadi istri, demi Injil. Segala hal, lakukanlah semuanya demi kepentingan Injil Yesus Kristus. Apa artinya? Last slide. Hidup oleh Injil. Sesuai dengan dan demi Injil. Maksudnya menjadi gereja reform. Yang apa? Yang serius mempelajari. Ini aplikasi ya. Serius mempelajari dan mengalami Injil. Kalau nggak serius, you are not reform. Serius dengan Injil. Serius mempelajari sungguh-sungguh. Ya. Lalu motifnya segala sesuatu motif. My motive, all semua demi Injil. Bangun keluarga demi Injil. Bangun gereja demi Injil. Bangun bisnis demi Injil. Jadi profesor, jadi dokter demi Injil. Jadi apapun asal jangan jadi-jadian. Jangan jadi-jadian. Jadi kejadian boleh sampai wahyu. Dan giat mengajarkan Injil kepada the believers. Dan giat memberitakan Injil kepada unbelievers. Dan giat dalam gerakan misi sedunia. Sampai Injil ke bangsa-bangsa. Dan reform menyebar luas ke bangsa-bangsa. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, Engkau kembali menjamu kami dengan hidangan berupa makanan rohani dari kitab Roma pasal 1. Dan kami bersyukur karena Engkau mengingatkan kami mengenai gereja sejati. Gereja sejati yang diperjuangkan oleh semua gereja, secara khusus diperjuangkan oleh gereja reform. Tuhan, kami berdoa, Engkaulah yang membuat kami kembali pada maksud Tuhan semula. Setelah jatuh dalam dosa, Tuhan mengembalikan kami kepada maksud Tuhan semula. Demikian pula maksud Tuhan semula dan gereja untuk menjadi alat Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Kiranya Tuhan bermurah hati kepada kami Tuhan, supaya kami terus berkomitmen untuk menjadikan diri kami dan memperjuangkan pelayanan kami demi menjadikan gereja reform yang sejati, memperjuangkan, mengupayakan semua pelayanan, semua bentuk pelayanan demi terwujudnya satu gereja yang sejati. Gereja Yesus Kristus yang menempatkan Injil di atas segala-galanya. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu ini. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Terima kasih. Terima kasih untuk Pak Pendeta Stefri yang sudah mengingatkan kembali kita semua saudara. Saya juga bersyukur secara pribadi kembali diingatkan. Kembali diingatkan panggilan akan gereja, dan saya juga sambil tadi mendengarkan ingat untuk apa sebenarnya mendirikan gereja. Sudah begitu banyak gereja tapi ada beban melihat bagaimana seperti Pak Stefri bilang tadi, gereja sudah tidak lagi mengabarkan Injil. Gereja mengabarkan yang bukan Injil tapi terlihat seperti Injil. Saya percaya setiap kita kembali diingatkan sebagai orang yang telah diselamatkan oleh karena Injil itu, mari kita juga menjadi orang-orang yang memberitakan Injil kasih karunia Allah. Nah saudara, sekarang kita akan memasuk dalam perjamuan kudus. Perjamuan kudus adalah satu sakramen yang Tuhan berikan kepada umat yang telah ditebusnya sebagai tanda yang terlihat dari berita Injil yang tadi sudah kita dengar, di mana kita akan memakan roti ini yang melambangkan tubuh Kristus yang dihancurkan di atas kayu salib, dan kita akan meminum anggur yang melambangkan darah Kristus yang dicurahkan di atas kayu salib bagi penebusan dosa saudara dan dosa saya. Dan satu hal yang perlu saya sampaikan sebelum kita mengambil bagian dalam perjamuan kudus ini, bahwa perjamuan kudus ini terbuka bagi setiap saudara dari denominasi gereja manapun, asal saudara adalah orang yang telah percaya, mengaku dan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saudara, maka dari denominasi gereja manapun saudara silahkan mengambil bagian, karena roti dan anggur ini juga adalah milik saudara. Tapi bagi saudara sekalian yang belum percaya, belum mengakui, belum menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saudara masih memiliki pertanyaan tentang siapa Kristus, apa itu Injil, saya dengan senang hati untuk berbicara dengan saudara terkait dengan pertanyaan-pertanyaan saudara. Tapi saya
meminta saudara untuk tidak mengambil roti dan anggur ini, karena Alkitab jelas bilang roti dan anggur hanya bagi mereka yang telah percaya, mengaku dan menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Dan kita akan memakan roti dan anggur nanti setelah semua menerimanya. Namun sebelum dibagikan, saya akan memimpin di dalam doa. Mari kita akan masuk dalam doa. Kita persiapkan hati dan pikiran kita. Bapa, saat ini kembali kami datang kepadamu. Di depan kami sudah tersedia sakramen perjamuan kudus yang melambangkan roti dan anggur yang melambangkan tubuh dan darah dari Putramu yang tunggal, Yesus Kristus Tuhan kami, yang mati di atas kayu salib bagi penebusan dosa kami. Kiranya setiap kali kami mengambil bagian dalam perjamuan kudus ini, kami kembali diingatkan akan betapa berdosanya kami, betapa hina, penuh cacat celahnya dan tidak layaknya kami, namun betapa besar kasih Kristus yang rela mati bagi kami, bahkan waktu kami masih menjadi musuhnya. Biarlah setiap kami boleh diingatkan kembali, disegarkan kembali oleh Roh Kudus-Mu melalui sakramen perjamuan kudus yang menjadi satu lambang akan kasih Kristus yang begitu besar bagi kami orang-orang berdosa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saya undang Pak Pantar dan Pak Alwin untuk boleh maju ke depan. Sambil nanti diedarkan, kita akan menyanyikan lagu pujian, mempersiapkan hati kita untuk masuk dalam perjamuan kudus ini. Ya. Silakan dibagikan. Sambil kita nyanyikan lagu ini. Meski tak layak diriku, tetapi karena darah-Mu dan karena Kau memanggilku, ku datang Yesus adanya jiwaku sungguh bercela, darah-Mulah pembasuhnya, ku datang Mari kita bangkit berdiri, nyanyikan bait ketiga. sebagaimana janji-Mu menyambut dan membasuhku, ya anak domba yang kudus, ku datang kini padamu. Mari saudara, kita akan buka elemen roti itu dan kita angkat, kita sama. Tuhan Yesus, pada waktu malam Ia diserahkan, mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Mari kita semua memakan roti ini di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita buka elemen cawan anggur. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata,
Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan dan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Mari kita semua meminum anggur ini di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita masuk di dalam doa teduh pribadi, ucapan syukur kita kepada kasih Kristus yang begitu besar. Tuhan, siapakah kami ini? Kami orang-orang yang berdosa, bobrok, penuh cacat celah dan hina, sama sekali tidak layak di hadapan Engkau, Allah yang Maha Kudus. Namun kalau sampai hari ini kami boleh berdiri, sama-sama mengambil roti dan cawan ini, anggur ini kami mengingat akan besarnya kasih Kristus bagi kami. Kami yang tidak layak, kami yang bahkan memusuhi Kristus, namun Kristus rela mati bagi kami. Kiranya kasih yang begitu agung yang tidak akan bisa ditemukan dimanapun di dalam dunia ini, itu terus termeteraikan dalam hati kami oleh Roh Kudus-Mu, sehingga kami menjadi orang-orang Kristen yang betul-betul hidup di dalam anugerah Tuhan, hidup bersandar pada belas kasihan Tuhan, karena kami adalah orang-orang yang tidak layak. Namun Tuhan selamatkan kami. Dan biarlah Tuhan, waktu kami juga mengambil cawan dan roti ini, kami mengingat memiliki satu pengharapan yang pasti bahwa satu kali kelak kami akan berkumpul di hadapan tahta kemuliaan-Mu bersama dan semua orang kudus-Mu. Kami akan mengambil bagian dalam pesta perjamuan anak domba itu. Kami mengambil perjamuan ini mengingat akan kematian Kristus, sekaligus kami mendapatkan kembali satu pengharapan yang pasti. Satu kali kelak kami semua akan berada di hadapan Kristus, bersuka cita selama-lamanya di dalam kekekalan di sorga-Mu yang mulia. Kiranya pengharapan ini menjadi satu pengharapan yang tidak pernah hilang di dalam hati kami, tidak pernah termakan, tergerus oleh arus dunia ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Bapak Ibu, mari kita nyatakan keyakinan kita melalui pujian In Christ Alone. Alone, my hope is found. He is my life, my strength, my soul. This cornerstone, this solid ground, firm through the fiercest drought and storm. What heights of love, what depths of peace, when fears are still, when striving cease, my comforter, my all in all. Here in the love of Christ I stand. In Christ alone, who took on flesh, fullness of God in helpless man. This gift of love and righteousness, scorned by the one He came to save, till on that cross as Jesus died, the wrath of God was satisfied. For every sin on Him was laid, here in the death of Christ I live.
Jesus close his grip on me, for I am his and he is mine, bought with the precious blood of Christ. No guilt in love, no fear in death. This is the power of Christ in me. From my first cry to final breath, Jesus commands my destiny. No power of hell, no scheme of man can ever pluck me from his hand. Till he return or calls me home, here in the power of Christ. Till he returns or calls me home, here in the power of Christ I'll stand. Hanya di dalam Kristus kita mendapatkan kepastian akan keselamatan kita. Saudara, beberapa minggu ini saya memperhatikan di media sosial dan ada dua hal yang sangat mengganggu hati saya dan itu terkait dengan apa yang disampaikan Pendeta Stefri tadi. Yaitu yang pertama, waktu ada satu gereja yang buka di night club atau apa, mereka bikin ibadah di dalam satu seperti bar, seperti jadi orang Kristen itu, jadi suasananya sudah bukan suasana gereja. Jadi seperti tadi disampaikan, ini apa, gereja semua di dalam satu, benar-benar ada seperti di dalam ruang diskotik. Wah, begitu ramai dan mereka pikir mereka sedang menyembah Tuhan di situ. Lalu yang kedua yang bikin juga menyakit, yang membuat saya sedih, buat saya juga marah, buat saya terganggu adalah waktu membaca di mana ada seorang pendeta yang menawarkan untuk memberikan satu sekolah mengadakan mujizat. Sekolah mengadakan mujizat dipraktek langsung dan katanya kalau nggak berhasil itu ada garantinya bahwa uang kembali dan seterusnya. Bayangkan saudara, saya berpikir mau kemana gereja? Ini gereja mau jadi apa? Orang ke gereja tahu nggak mau cari apa di dalam gereja. Dan bersyukur melalui hari ini apa yang disampaikan Pak Stefri itu juga menjadi meneguhkan kembali kami waktu membuat satu gereja. Saya pikir kenapa mesti ada gereja? Waktu juga ada yang nanya, janganlah pakai nama reform karena nanti orang ada tadi Pak Stefri bilang, ada yang anti sinis atau bisa juga membuat kita jadi seperti orang Farisi. Tapi hari ini mengingatkan kembali bahwa kita menjadi gereja yang kembali kepada Alkitab. Kiranya firman Tuhan hari ini boleh memberkati kita semua, mengingatkan kita kembali menjadi orang-orang yang hidup di dalam Injil. Mari kita pulang akan menerima berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu, memberi engkau kasih karunia. Tuhan menyinari engkau dan wajahnya dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Puji Allah sumber berkat, puji Dia hai semua ciptaan, puji Dia hai segenap malaikat, puji Bapa, Putra dan Roh. Ibadah selesai, silakan duduk. Saat teduh, Tuhan memberkati. Saudara hari ini kita saudara ada satu acara khusus hari ini, keluarga dari Pak Alwin dan Bu Ripka sudah menyediakan hidangan berkaitan dengan ulang tahun putra mereka. Jadi saya mengundang setiap saudara yang hadir untuk boleh kalau itu untuk sama-sama tidak langsung pulang dan kita akan sama-sama menikmati hidangan sambil kita berfellowship. Itu saja, Tuhan memberkati.
is alone, my hope is found. He is my life, my strength, my soul. This cornerstone, this solid ground, firm through the fiercest wrath and storm. What heights of love, what depths of peace, when fears are